Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selly Wahyuni Tias. Saya salah satu mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan di Universitas Hamzah-Nwadi. Ini adalah formulir pendaftaran uji kompetensi program pendidikan profesi guru periode 5 tahun 2021. Nomor peserta PPG saya yaitu 20150964058. NIM PPG saya yaitu 21050104521. Hari ini Senin 18 Oktober tahun 2021 saya akan melakukan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Ya, alhamdulillah ya, kalian sudah hadir di sini untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu agar pembelajaran seperti biasa berjalan dengan lancar dan penuh berkah. Ibu minta yang pimpin doa hari ini adalah Rizky Ardika. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, berdoa menurut masing-masing agama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, amin. Baik, selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Garuda Pancasila, alunan pendukung, patriot yang terlamari, sedia berkorban untukmu. Pancasila dan negara, rakyat adil makmur semua, pribadi dan sagu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, itu tadi lagu Garuda Pancasila. Selanjutnya kalian pembelajaran masih daring ya. Baik, walaupun kalian pembelajarannya masih daring, belum tatap muka, Ibu harap kalian semua masih tetap bersemangat ya anak-anak. Masih semangat ya? Halo anak-anak. Ya, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Baik, Udah, Bu. Udah, Bu. sudah sarapan. Ada yang sudah sarapan, ada yang belum. Ada yang makan kue nggak? Ada. Ada, Bu. Ada, Bu. Siapa makan kue? Ada, Bu. Siapa tadi makan kue? Ada, Bu. Saya, Bu. Oh, Giza makan kue. Kuenya bikin sendiri atau beli? Beli, Bu. Beli ya. Pernah buat kue nggak di rumah? Pernah buat sendiri nggak? Pernah. Pernah, woi hebat. Iya. Berarti bisa bikin kue ya. Biasanya kalau buat kue itu dia ada adonan-adonannya kan anak-anak ya. Nanti tepungnya berapa, menteganya berapa, telurnya berapa gitu ya Giza? Iya. Kita pernah buat kue. Wah. Saya kopi. Saya. Iya Giza. Tapi Ibu saya yang bikin, bukan saya. Oh, Giza bantuin bantuin ngaduk kali ya. Gak apa-apa, bantuin kan. Nah, baik, coba kalian lihat ini. Nah, ngomong-ngomong tadi mengenai kue tadi, jadi kalau buat kue itu kan dia ada adonannya, ada ukurannya masing-masingnya, anak-anak. Nah, ini ada percakapan ibu dan anak di sini. Anaknya namanya Dayu, sama ibunya lagi buat kue. Nah, sekarang bacalah percakapan ibu dan anak di bawah bersama temanmu. Ya, siapa yang mau jadi Dayu, siapa yang mau jadi ibunya? Angkat tangan. Kalau dia mau baca percakapannya. Dayu, Bu. Ya, Giza sama siapa? Dayu tuh perempuan ya. Jadi kalau bisa perempuan ya.
Gisa jadi Dayu, jadi anaknya ya. Jadi ibunya siapa nih? Aina mau jadi ibunya ya, silahkan. Berarti nanti anaknya dulu ya, anaknya dulu nanya sama ibunya. Habis itu ibunya jawab. Yuk silahkan yang jadi. Gisa, silahkan Gisa. Ya, kita mulai baca percakapannya. Silahkan. Mau membuat kue 3 loyang ya. Kita butuh berapa kilogram tepung ya, Bu? Setiap satu loyang kue kita membutuhkan 3/4 kg tepung. Baik, Bu. Ya, tadi Dayu bilang, Bu, Dayu mau membuat kue 3 loyang ya. Kita butuh berapa kilogram tepung ya, Bu? Ya, jadi tadi ibunya jawab, untuk setiap satu loyang kue kita membutuhkan 3/4 kilogram tepung ya. Terus Dayu jawab, baik Bu. Nah, selanjutnya ini berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah setelah kalian menyimak penjelasan dari ibu, nanti kalian dapat menjelaskan cara perkalian pecahan ya. Kemudian yang kedua, setelah kalian menyaksikan video pembelajaran di YouTube, nanti kalian dapat melakukan operasi hitung perkalian pecahan. Kemudian yang ketiga, setelah melakukan diskusi kelas bersama dengan teman-teman yang lainnya, kalian dapat memecahkan masalah dalam soal cerita mengenai perkalian pecahan. Kemudian yang terakhir, setelah kalian sudah menyelesaikan semua lembar kerja, kalian dapat mempresentasikan penyelesaian masalah mengenai perkalian pecahan yang ibu berikan ya. Selanjutnya, nah, kalau yang dari pembuatan kue tadi percakapan ibu dan anak tadi, Dayu dan ibunya. Dari situ kita dapat memperoleh pertanyaan, yaitu berapa kilogram tepung yang diperlukan untuk membuat 3 loyang kue. Jika setiap satu loyang kue membutuhkan 3/4 kilogram tepung ya. Jadi loyangnya ada 3 loyang kue. Satu loyang isinya 3/4 tepung, 3/4-nya ada 3 loyang ya anak-anak. Nah, kalian masih ingat nggak? Apakah kalian masih ingat bahwa perkalian adalah penjumlahan yang berulang? Masih ingat nggak? Masih ingat pelajaran kelas berapa itu? 4. Kelas 4 ya. Kelas 4? Kelas 4 atau kelas 3? 4. Kelas 3, kelas 2 juga sebenarnya ada ya. Kelas 2 itu sudah ada. Jadi perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Contoh kalau di sini ibu contohkan misalnya 4 ditambah 4 ditambah 4 itu kalau dibentuk dalam tulisan perkaliannya adalah 3 dikali 4 ya, karena 4-nya ada 3 kali, jadi 3 dikali 4 hasilnya sama dengan 12. Nah, kalau untuk yang ini berarti 3/4-nya tadi ada 3 ya anak-anak. Berarti kalimat matematika dari percakapan ibu dan anak tadi 3/4-nya tadi ada 3 ya. 3/4 loyang yang pertama ditambah 3/4 loyang yang kedua ditambah 3/4 loyang yang ketiga. Berarti loyangnya kan tadi ada 3. Berarti ditulis 3 loyang dikali tepungnya tadi, setiap loyang ada 3/4. Berarti penulisannya adalah 3 dikali 3/4 ya. Lalu bagaimanakah cara menghitungnya? Nah, di sini sudah ada video ya. Mari simak video berikut, video mengenai perkalian pecahan ya. Ya, ini ada video mengenai perkalian pecahan. Video perkalian pecahan ini nanti kalian perhatikan, di sini ada 4 cara. Ada 4 cara mengenai perkalian pecahan. Baik, sudah siap ya Ibu putar ya videonya? Siap. Ya, Ibu putar kalau gitu. Matematika tentang perkalian pecahan. Pada umumnya, perkalian pecahan dilakukan dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Jadi ini lebih mudah dari penjumlahan dan pengurangan ya. Oke, sekarang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, perkalian 2 pecahan biasa.
yaitu pecahan biasa dikalikan dengan pecahan biasa. Contohnya, 1/3 dikali 4/7 sama dengan cara penyelesaiannya yaitu 1/3 dikali 4/7, satunya kita kalikan dengan 4 yaitu sebagai pembilang, dan 3-nya dikalikan dengan 7 yaitu sebagai penyebut. 1 dikali 4 sama dengan 4 per 3 dikali 7 sama dengan 21. Jadi hasil dari 1/3 dikali 4/7 sama dengan 4/21. Baik, sampai di sini dulu. Ini adalah yang pertama, perkalian dua pecahan biasa ya. Ada dua pecahan biasa di sini. Contohnya yaitu 1/3 dikali 4/7. Ya, tadi di awal video ini ada disebutkan bahwa perkalian pecahan itu dengan cara mengalihkan apa dan apa, anak-anak? Apa dikali apa dan apa dikali apa tadi? Pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Iya, bagus Aisyah, Kaila Aisyah. Pembilang dikali pembilang kemudian di bawahnya penyebut dikali penyebut. Betul ya. Di sini kalau di contoh 1/3 dikali 4/7, pembilangnya adalah angka berapa di situ pembilangnya? 1 dan 4. Ya, angka 1 dan 4. Berarti kalikan 1 dan 4 hasilnya adalah 4. Kemudian penyebutnya adalah angka 3 kali 7. ya, betul Raka Kurniawan. 3 kali 7 sama dengan 21 ya. Pembilang dikali pembilang, kemudian penyebut dikali penyebut. 4/21. Jadi itu hasilnya ya. Kemudian kita lanjut ke cara berikutnya. Selanjutnya, perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli. Contohnya, 2/5 dikali 4 sama dengan cara penyelesaiannya yaitu 2/5 dikali 4/1. Jadi 4-nya kita jadikan 4/1 ya. Lalu baru kita kalikan pembilang dengan pembilang yaitu 2 dikali 4 dan penyebut dengan penyebut 5 dikali 1. 2 dikali 4 sama dengan 8 dan 5 dikali 1 sama dengan 5. Jadi hasil dari perkalian 2/5 dikali 4 sama dengan 8/5. Nah, karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka bisa kita jadikan pecahan campuran yaitu 8 dibagi 5 1 ya, dan sisanya yaitu 3 kita letakkan di atas sebagai pembilang dan 5-nya tetap sebagai penyebut. Sekarang kita balik, bilang aslinya kita letakkan di depan. Contohnya 5 dikali 3/4 sama dengan cara penyelesaiannya 5-nya kita jadikan 5/1 kali 3/4 sama dengan 5 dikali 3 sama dengan 15 per 1 dikali 4 sama dengan 4. 5/1 dikali 3/4 sama dengan 15/4. Nah, kita bisa jadikan pecahan campuran sama dengan 3, sisanya 3 ya. Jadi hasil dari 5 dikali 3/4 sama dengan 3/4. Ya, yang kedua adalah perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli. Bilangan asli itu berarti dia satu aja, misalnya 1 sendirian, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau di situ contohnya 5 ya. 5 itu tidak ada penyebutnya, tidak ada pembilangnya, berdiri sendiri, itu namanya bilangan asli atau bisa juga disebut bilangan bulat ya. 5 dikali 3/4 bentuk pecahan biasa. Caranya bilangan aslinya dijadikan per 1, ada per satunya ya. 5/1 kemudian dikalikan 3/4. Cara mengerjakannya sama seperti tadi, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut ya. 5 dikali 3 15, 1 dikali 4 4 ya. Kemudian 15/4 itu kan pembilangnya mana? Pembilangnya angka 15, Bu. ya, betul Rizky Ardika. Pembilangnya adalah 15.
pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Jika pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka disederhanakan atau kita jadikan menjadi pecahan campuran ya. 15 dibagi 4 ya. 15 dibagi 4 itu paling banyak adalah 3, kemudian sisanya adalah 3, sisanya ditaruh di atas jadi pembilang, kemudian pernya tetap penyebutnya per 4, jadi 3 per 4 ya. Kemudian kita lanjut ke cara selanjutnya. Sekarang kita lanjut ke perkalian pecahan campuran dengan bilangan asli. Contohnya 1/2/3 dikali 3 sama dengan, cara penyelesaiannya yaitu kita jadikan pecahan biasa dulu. Jadi 3 dikali 1 ditambah 2 sama dengan 5/3 dikali 3/1. 5 dikali 3/3 dikali 1 sama dengan 15/3. 15 dibagi 3 yaitu 5. Jadi hasil dari 1/2/3 dikali 3 sama dengan 5. Ya, ini cara yang ketiga, yaitu perkalian pecahan campuran dengan bilangan asli. Contoh pecahan campurannya adalah 1/2/3 dikali dengan bilangan aslinya yaitu 3. Caranya, pecahan campurannya kalian jadikan dulu ke pecahan biasa. 3 penyebutnya dikalikan 1, bilangan aslinya yang di depan sama dengan 3, tambahkan penyebut yang di atasnya 2. Ya, 3 dikali 1 ditambah 2 adalah 5. Pernya tetap penyebutnya per 3. Jadi pecahan biasa dari 1/2/3 adalah 5/3 ya. Kemudian bilangan asli tadi yang 3 jadikan 3/1 ya anak-anak. Kemudian kalau sudah dua-duanya sudah jadi pecahan biasa, 5/3 dikali 3/1, langsung kalian kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 5 kali 3 15, 3 dikali 1 3. Kemudian 15/3 itu pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka 15 dibagi 3 hasilnya adalah berapa tadi? Hasilnya 5, Bang. ya, hasilnya 5 ya. Jadi dia nanti kalau pecahan itu dia ada yang hasilnya pas ya. Waktu dibagikan pembilang dibagi penyebut hasilnya pas. Kalau ini kan pas ya, 15 bagi 3 5. Nah, nanti ada juga yang dalam bentuk pecahan campuran. Jadi ya tergantung nanti ya angkanya berapa yang muncul. Baik, kita lanjutkan lagi ke cara yang berikutnya. Selanjutnya pecahan campuran dengan pecahan campuran. Contohnya 1/2/5 dikali 2 3/4. Cara penyelesaiannya, pecahan campurannya kita jadikan pecahan biasa dulu. 1/2/5 menjadi 7/5 dikali 2 3/4 menjadi 11/4. Sekarang langsung kita kalikan saja. 7 dikali 11 sama dengan 77 per 5 dikali 4 sama dengan 20. Jadi 77/20. Nah, 77/20 bisa kita sederhanakan lagi menjadi 77 dibagi 20, yaitu 3, sisanya 17 ya. Maka 3 17/20. Jadi hasil dari 1/2/5 dikali 2 3/4 sama dengan 3 17/20. Itu yang terakhir tadi yaitu perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Contohnya di situ adalah 1/2/5 dikali 2 3/4 ya. Pecahan campurannya jadikan dulu ke pecahan biasa, dua-duanya jadikan pecahan biasa. 1/2/5 itu menjadikan pecahan biasanya bagaimana? 1 kali 5 tambah 2, Bu. Ya, 1 kali 5 tambah 2 hasilnya 7 ya. Jadi pecahan biasanya 7/5. Kemudian 2 3/4 bagaimana? 2 kali 4 tambah 3, Bu. Ya, 2 kali 4 tambah 3 ya. 2 kali 4 8 ditambah 3 hasilnya 11. Jadi pecahan biasanya adalah 11/4 ya.
Sudah 7/5, sudah pecahan biasanya 7/5 dikali 11/4, kemudian lanjut sama pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 7 dikali 11 hasilnya 77, 5 dikali 4 hasilnya 20. Ya, kemudian karena pembilangnya lebih besar, yang di atas tuh pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya yang di bawah, jadikan ke pecahan campuran. Hitung 77 dibagi 20 ya. 77 dibagi 20 itu hasilnya paling banyak adalah 3. Kemudian sisanya ditaruh atas, sisanya adalah 17. Per penyebutnya adalah 20 ya. Jadi 3 17/20. Selanjutnya kita kembali ke percakapannya Dayu dan ibunya tadi ya tentang pembuatan kue. Tadi mereka mau membuat 3 loyang kue. 1 loyang kue memerlukan 3/4 tepung terigu. Jadi penyelesaiannya adalah 3 dikali 3/4. Jadi bagaimana menghitungnya anak-anak? 3/4. Gimana caranya? Diapain dulu? Ya, betul. Bilangan asli tadi diapain dulu berarti? 3 tadi diapain? Jadi berapa dulu? Kalau dari 1. Iya, 3/1 betul. Betul ya. Jadi 3-nya ditulis 3/1. Kemudian dikali selanjutnya 3/4-nya tetap ya, berarti 3/4. Sama dengan di bawahnya berarti berapa? Nah, kalau sudah sama-sama bentuk pecahan biasa seperti itu, berarti tinggal diapain tadi? Apa yang dikalikan? Apakah dikali apa tadi? Pembilang. Ya, pembilang kali pembilang, kemudian penyebut dikali penyebut. Berarti pembilangnya berapa kali berapa itu? 3 kali 3. Ya, 3 kali 3. Betul, Dika. 3 kali 3 berapa? 9, Bu. 9. Kemudian penyebutnya berapa kali berapa? 1 kali 4. 1 kali 1. Ya, 1 kali 4 Nabila. 1 kali 4 hasilnya 4. 4. Berarti hasilnya adalah 9/4. Sekarang 9/4 ini pembilang dan penyebutnya lebih besar yang mana? 9. Iya, 9. Pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Berarti kita jadikan apa ini? Campuran. Iya, pecahan campuran. Betul, 9/4 pecahan campurannya berapa? Sebutkan yang sudah ngitung. Coba, 9/4 jadi berapa? 21/4. Iya, betul Rizky Ardika, 21/4. Betul ya, pecahan campurannya adalah 21/4. Ya, jadi tepung yang diperlukan Dayu dan ibunya untuk membuat kue adalah sebanyak 21/4 kilogram ya Nana. Jadi ini tadi ya tepung yang diperlukan Dayu dan ibunya untuk membuat kue, yaitu 21/4 kilogram. Baik anak-anak, sampai di sini ada pertanyaan dulu mengenai perkalian pecahan. Silakan angkat tangan kalau ada yang mau bertanya. Ya Raka, nggak nanya ya Raka? Ya baik. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke LKPD. Ya, ini lembar kerja peserta didik LKPD. Mata pelajaran matematika bab 1 ya, kompetensi dasarnya. Yang pertama yaitu menjelaskan dan melakukan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal ya. Kemudian yang kedua menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Tujuan pembelajarannya hari ini yang kita pelajari yaitu sudah Ibu sebutkan di awal ya semuanya. Intinya kalian bisa menjelaskan cara perkalian pecahan itu bagaimana. Kemudian kalian dapat melakukan operasi hitung perkalian pecahan. Kemudian kalian dapat memecahkan masalah dalam soal cerita mengenai perkalian pecahan. Kemudian yang terakhir kalian dapat mempresentasikan cara penyelesaiannya itu. Petunjuk penggunaan LKPD. Pertama, ikuti petunjuk atau perintah dengan cermat. Jadi setiap nomor ada perintahnya, dibaca, dipahami. Kemudian yang kedua, boleh berdiskusi dengan teman, boleh bertanya melalui chat di Google Meet atau di WA ya. Kemudian yang ketiga, tanyakan kepada guru jika belum paham ya. Nanti setelah ada soalnya ini muncul, kalian kalau ada yang belum paham silahkan tanyakan. Kemudian yang terakhir, kerjakan dengan semangat dan sungguh-sungguh. Ya, ini adalah soalnya. Sudah Ibu share juga di WA kalian ya. Yang pertama,
Soal nomor 1, cara menghitung perkalian pecahan yaitu dengan apa? Titik-titik dikali up, titik-titik dan titik-titik dikali titik-titik. Apa yang dikalikan tadi? Itu berarti nomor 1 isian ya, diisi. Kemudian nomor 2, hitunglah perkalian pecahan berikut. Yang A 2/7 dikali 5/11. Dua-duanya bentuk pecahan biasa. Kemudian yang B 27/9 dikali 4. Yang 27/9 itu adalah bentuk pecahan campuran. Kemudian dikali 4. 4 itu bilangan asli ya. Kerjakan dengan menggunakan cara. Ya, kemudian nomor 3, soal cerita. Minah membuat kue bolu sebanyak 6 loyang. Jika setiap loyang memerlukan 3/8 kg tepung terigu, berapa banyak tepung yang diperlukan untuk membuat semua kue? Ada pertanyaan mengenai soal-soal KPD ini anak-anak? Ada pertanyaan? Paham, Bu. Paham. Yang lainnya? Iya, Bu. Ada yang ditanyakan nggak, Raka? Ya, Bu. Jelas ya. Baik. Kemudian nanti jawaban dari LKPD kalian tadi kalian foto, kemudian kalian kirim ke lembar jawaban perkalian pecahan ini ya, kalian kirim ke Google Form ya. Google Formnya ini ibu copy linknya di sini ya, di chat. Nah situ nanti ibu kirim juga di WA, dibuka. Bagi yang kalau sudah selesai silakan kumpul di situ ya. Ada pertanyaan buat soal LKPD ini anak-anak? Ada pertanyaan nggak? Udah ada, Bu. Jadi ngirimnya adalah di Google Form. Kalau tidak ada, ibu keluarin dulu. Ibu kasih waktu kalian mengerjakan soal LKPD ini adalah 15 menit ya. Ya, 15 menit dari sekarang. Baik anak-anak, ini sudah 15 menit ya. Yang sudah selesai. Jadi kita bahas dulu. Ini ada beberapa yang sudah kirim di Google Form. Ibu tampilkan dulu jawabannya. Yang pertama jawaban nomor 1 dari Lika Pramita. Ibu share dulu ya. Apakah sudah terlihat anak-anak? Jawaban dari teman kalian? Ya. Lika Pramita. Ya. Silakan Ika Pramita dibacakan jawabannya nomor 1. Cara menghitung perkalian pecahan yaitu pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Ya, jawaban Nika Pramita nomor 1 betul ya. Cara menghitung perkalian pecahan yaitu pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Yang lain adakah yang beda jawabannya? Ayo, ada nggak? Enggak ada, Bu. Sama, Bu, kayak Lika, Bu. Yang jawabannya belum sama seperti Lika Pramita, silakan dibetulkan. Baik, kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Ke jawaban nomor 2, Ibu akan buka jawaban dari Kaila Aisyah. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Bagian 2A, 2 yang A aja ya. Baik, silakan Kaila Aisyah dibacakan jawabannya yang 2A. Hitunglah perkalian pecahan berikut. A. 2/7 dikali 5/11 sama dengan 10/77. Ya, itu cara mengerjakannya bagaimana Kak Elais? 2 dikali 5 sama dengan 10. Ya. 11 sama dengan 77. Ya, 7 dikali 11 sama dengan 77. Ya, betul ya Kak Elaisa. Jadi, pembilang kali pembilangnya 2 kali 5, 10. Kemudian penyebut dikali penyebutnya 7 dikali 11 adalah 77. Betul, jawabannya 10/77. 10/77 ini sudah paling sederhana. Jadi, tidak perlu disederhanakan lagi. Sudah sampai situ saja jawabannya, 10/77. Selanjutnya untuk jawaban nomor 2B, Ibu akan bukakan jawaban dari Roja Noval. Ini jawaban 2B dari Roja Noval. Silakan Roja Noval dibaca jawabannya sama caranya. 27/9 kali 4 sama dengan 25/9 kali 4/1 sama dengan
100 per 9 sama dengan 11, 1, 9. 11, 1 per 9. Ya, itu betul ya. Jadi jawabannya Roja Noval ini dia sudah paling sederhana, yaitu jawabannya 11, 1 per 9. Ya, yang pertama 2, 7 per 9 itu adalah pecahan campuran. Diubah dulu ke pecahan biasa ya. Pecahan biasanya betul, 25 per 9. Kemudian dikali 4 bilangan aslinya, jadi 4 per 1 betul. Kemudian pembilang kali pembilangnya berapa? Roja Noval berarti di situ. Silakan dibacakan tadi Roja Noval. Pembilang kali pembilang dulu. Pembilang kali pembilangnya berapa dulu coba? 25 kali 4. Ya, sama dengan 100. kemudian penyebutnya Menyebutnya 9. 9 kali 9 kali 1. sama dengan 9 ya gitu ya. Jadi 100 per 9. Kemudian 100 per 9 pembilangnya 100 lebih besar dari penyebutnya. Jadi bagikan 100 bagi 9. 100 bagi 9 itu paling banyak hasilnya adalah 11. Kemudian sisanya adalah 1 ya. Satunya taruh atas jadi 11 1 per 9 ya. Jawabannya Roja Noval betul. Nah, kalau tadi beberapa jawaban kalian tadi ada yang sampai 100 per 9, betul enggak Bu? Itu juga termasuk betul, tapi nilainya paling bagus tentu yang paling akhir yang 11 1 per 9. Yang belum sederhana 100 per 9 silakan boleh ditambahkan ya. Kemudian yang nomor terakhir nomor 3, soal cerita Ibu akan presentasikan. Ibu akan tampilkan jawaban dari Rizky Ardika. Nah, ini kelihatan nggak nih? Kelihatan nggak anak-anak? Kelihatan dulu. Nah, ini adalah jawaban nomor 3 dari Rizky Ardika. Silakan dijelaskan Rizky Ardika, dibacakan jawabannya. Ya lo, 6 dikali 3 per 8 sama dengan 6 per 1 dikali 3 per 8. Ya, Sama kemudian 6 dikali 3 sama dengan 18. ya, 8 sama dengan 8. ya, Sama dengan 18 per 8. ya, kemudian 18 per 8 itu Sama dengan pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya ya. Kemudian ya, dijadikan pecahan apa? 2 per 8 Ya, sama dengan 21 per 4. ya, jadi 18 per 8 itu dijadikan pecahan campuran. 18 dibagi 8 tuh caranya juga ada di samping ditulis sama Rizky Ardika ya. Jadi bisa terlihat 18 dibagi 8-nya ada tuh yang paling kanan. 18 dibagi 8 itu hasilnya 2. 2 kali 8 itu 16, dikurangkan sisanya 2 ya. Jadi hasilnya 2. Kalau pecahan campurannya 2 per 8 itu yang dicoret sama Rizky Ardika. Ada tulisannya 18 per 8 sama dengan 2 per 8. Itu hasil dari pecahan campuran yang pertama. Kemudian 2 per 8 sama-sama bisa disederhanakan sama dia. Sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2 itu 1. 8 dibagi 2 itu 4. Sehingga hasil akhirnya yang paling sederhana adalah 2 1 per 4. Betul ya jawabannya Rizky Ardika, sudah tepat itu. Jawaban akhirnya adalah 2 1 per 4. Itu paling sederhana, jawaban paling sederhana ya. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak mengenai jawaban dari LKPD-nya? Tidak ada Bu. Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada pertanyaan berarti kita lanjut ke evaluasi ya. Ibu share dulu. Oh ya, Ibu soal evaluasinya sudah Ibu share di Classroom. Ya, tadi sudah Ibu share di Classroom. Ibu buka dulu Classroom-nya. Sambil kalian buka nanti ya Classroom-nya. Nah, ini soal evaluasinya. Nah, ini ya soal evaluasinya, silakan kalian kerjakan. Nomor 1, 2, dan 3 itu adalah pilihan ganda. Jadi pilih salah satu. Tidak perlu pakai cara ya, berarti langsung disilang aja yang mana jawabannya. Nomor 1, 2, 3 adalah pilihan ganda. Jelas ya? Ngerjakannya ditulis di buku tulis ya. Langsung jawabannya, misalnya 1A, 2C, 3A misalnya. Itu aja, untuk pilihan ganda seperti itu jawabnya. Kemudian nomor 4 itu Kemudian nomor 4 itu caranya. Caranya ditulis sama caranya sama hitungannya. Cara dan hitungannya, cara dan hasilnya ditulis kalau yang nomor 4 karena itu kan esai nomor 4 ya. Kemudian kalian foto jawaban kalian kirim di Classroom. Ya, ada pertanyaan lagi nggak nih?
biar jelas tentang evaluasinya. Dikerjakan ya. Emang Ibu? Ya? Kaila? Di buku. Ya, ngerjakannya di buku tulis. Langsung jawabannya. Misalnya 1A, 2A, 3A. Kemudian nomor 4, tulis caranya, berapa hasilnya. Ada Ya, nomor Gisa? 4 Bu, itu. Iya, nomor 4. Ada 4. Soalnya ada 4. Evaluasi. Ini soal evaluasi. Emang ada 4. Bu, Ya? Ya, Raka? mau nanya Ya, silahkan Raka. nomor 4 tuh esainya tuh ya pakai cara nggak Bu? Pakai cara, Raka. Pakai cara. Misalnya diapain itu? Hitungannya diapakan? Kalau dikali berarti tulis perkaliannya kemudian caranya. Sama seperti jawaban teman-teman kalian tadi yang pakai cara itu. Seperti itu. Yang Ibu tunjukkan tadi waktu. Jelas, Raka? Jelas banget Bu. Mantap, Raka. Ada lagi kah yang lainnya yang mau bertanya? Ada Bu. Baik, kalau sudah jelas, Ibu tutup dulu ini. Ya, baik anak-anak, kita simpulkan kegiatan belajar hari ini. Tadi kita sudah ngapain aja? Nyanyi. Doa ya, doa. Nyanyi. Bisa Ya. Video pembelajaran YouTube tadi ya. Betul. Terus ngerjakan LKPD. Ya baik, tadi berarti cara perkalian pecahan tadi, cara menghitungnya apa dikali apa dan apa dikali apa tadi. Kita simpulkan bersama. Ya. Penyebut Iya, betul. Pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. Kemudian kalau ada pecahan campurannya diapain dulu tadi sebelum dihitung? Pecahan campurannya diubah kemana? Diubah ke? Iya, pecahan campurannya, betul ya Aina. Pecahan campurannya diubah dulu ke pecahan biasa, baru nanti dikalikan. Kemudian kalau ada bilangan asli, bilangan aslinya dijadikan dulu per Jadikan dulu per satu ya. Jadikan dulu per satu baru dikalikan ya. Seperti itu. Baru kalau hasil akhirnya kalau bisa disederhanakan, sederhanakan sampai yang paling sederhana ya. Kaila Isa, ada apa? Penyakit. Oh, ya jadi itu tadi kesimpulannya ya anak-anak. Kemudian bagaimana perasaan kalian belajar hari ini bersama teman-teman kalian di sini? Ya, alhamdulillah senang Kak. Ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih karena sudah mengikuti pelajaran hari ini ya dengan disiplin dari awal sampai akhir. Yang aktif, alhamdulillah ya. Ibu bersyukur sekali yang kalian yang tepat waktu juga ngirim tugasnya. Ibu terima kasih semuanya yang disiplin hari ini. Baik ya anak-anak, pelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai pembagian pecahan. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini sebagai wujud rasa syukur kita, mari kita berdoa. Silakan berdoa, pimpin doanya Rizky Ardika. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Makasih anak-anak. Tetap jaga kesehatan, semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.